Halo, perkenalkan nama saya George Adrian Fernando Mujipraitno. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan secara tidak tepat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperbaiki kata-kata tersebut dan memberikan contoh kalimat yang benar. Nah, yang pertama ada kata meninggal. Sini saya akan memberikan contoh kalimatnya. Anjing peliharaan saya meninggal karena ditabrak oleh mobil. Nah, di dalam kata kalimat tersebut ada satu kata yang penempatannya tidak sesuai, yaitu kata meninggal. Karena meninggal digunakan dalam konsep orang saja, tidak untuk tumbuhan ataupun hewan. Jadi, kalimat yang benar adalah anjing peliharaan saya mati karena ditabrak oleh mobil. Nah, di sini kata meninggal saya ganti dengan kata mati, karena konsep kata mati merupakan kata yang digunakan untuk tumbuhan ataupun hewan, dan kata meninggal dan kata mati mempunyai makna dan arti yang sama. Selanjutnya adalah kata izin dan sakit. Kata tersebut seringkali disalahgunakan pada saat kita sakit. Kita memberitahukan kepada teman kita untuk disampaikan kepada dosen bahwa tolong beritahu kepada dosen bahwa saya sakit. Untuk itu pada hari ini saya izin untuk tidak mengikuti pembelajaran. Kata izin dan kata sakit memiliki arti yang berbeda. Kalau kata izin berarti kita sedang ada dalam kendala seperti acara keluarga maupun kendala yang ada di perjalanan saat kita sedang menuju ke kampus. Dan kalau kata sakit berarti tubuh kita sedang tidak nyaman, tidak fit, dan sedang menderita penyakit seperti demam, sakit perut, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata absensi dan presensi. Penggunaan kata absensi juga sering digunakan secara tidak tepat. Misalnya, daftar absensinya sudah diserahkan kepada dosen atau belum? Jika belum, biar saya saja yang serahkan kepada dosen. Nah, penggunaan kata absensi pada kalimat tersebut juga salah, karena kata absensi berasal dari kata absen, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketika seseorang yang tidak hadir atau tidak ada di suatu tempat. Jadi menurut KBBI adalah absen adalah kondisi ketika seseorang tidak hadir atau tidak ada di suatu tempat. Selanjutnya adalah kata suhu. Contoh kalimatnya adalah Andre adalah orang yang pendiam, tetapi dia sangat suhu. Nah, makna suhu dalam kalimat ini adalah artinya orang yang ahli dalam bidang tertentu, bukan suhu untuk mengukur suhu orang, suhu ruangan, suhu satu tempat, dan lain-lain. Yang berikut ada kata nuansa dan suasana. Nah, penggunaan kata nuansa seringkali digunakan secara tidak tepat. Misalnya seperti kalimat berikut. Nuansa taman itu sungguh menyeramkan. Nah, penggunaan kata tersebut salah, karena nuansa artinya variasi atau perbedaan yang sangat halus atau kecil sekali. Misalnya tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya. Kemudian, kata apa yang tepat? Kata yang tepat yang harusnya digunakan dalam kalimat tersebut adalah suasana, karena suasana artinya keadaan sekitar atau dalam lingkungan sekitar. Jadi, kalimat yang benar dalam konsep kalimat ini adalah suasana taman itu sungguh menyeramkan. Kata nuansa diganti dengan suasana. Selanjutnya ada kata pewaris dan ahli waris. Penggunaan kata pewaris seringkali digunakan secara tidak tepat. Misalnya, anaknya Pak Andre akan menjadi pewaris tunggal perusahaannya yang terkenal. Selama ini banyak yang mengira bahwa pewaris berarti orang yang mewarisi. Padahal dalam bahasa Indonesia, kata untuk orang yang mewarisi adalah ahli waris, bukan pewaris. Sedangkan pewaris sendiri dalam KBBI berarti orang yang mewariskan. Jadi kalimat yang benar adalah anaknya Pak Andre akan menjadi ahli waris tunggal perusahaan ayahnya yang terkenal.
Selanjutnya ada kata kita dan kami. Penggunaan kata kita juga sering digunakan secara tidak tepat. Misalnya, tadi kita habis makan, terus jalan-jalan sebentar. Nah, penggunaan kata kita dalam kalimat tersebut masih kurang tepat karena dalam bahasa Indonesia kata kita adalah pronomina yang digunakan untuk persona pertama jamak, termasuk yang orang diajak berbicara bersama. Kalau kita lihat percakapan di atas, sepertinya orang yang diajak bicara tidak termasuk dalam pembicaraan. Jadi seharusnya pronomina yang digunakan adalah kami. Tadi kami habis makan terus jalan-jalan sebentar. Kata kita diganti dengan kata kami. Selanjutnya ada kata bergeming. Penggunaan kata bergeming masih sering digunakan secara tidak tepat. Misalnya, sejak kematian sahabatnya, wanita itu diam tak bergeming di kamarnya. Nah, penggunaan kata bergeming dalam kalimat tersebut masih salah atau tidak tepat. Sekilas memang tidak ada yang salah dengan kalimat yang saya contohkan. Selama ini kata bergeming memang kerap disalahpahami sebagai kata arti diam atau tak bergerak. Tidak heran jika banyak pembaca fiksi yang tetap terhanyut membaca narasi cerita meskipun penggunaan kata bergeming seperti dalam kalimat seperti di atas ternyata salah. Dalam KBBI, bergeming termasuk kelas kata verba yang berarti tidak bergerak sedikit pun, diam saja. Jadi, jika bergeming saja sudah berarti diam tak bergerak. Jika masih ditambah kata tak lagi, maka artinya akan berubah menjadi diam tak bergerak. Jadi kalimat yang benar adalah sejak kematian sahabatnya, wanita itu bergeming di kamarnya. Lanjut, ada kata gahar dan garang. Penggunaan kata gahar seringkali digunakan secara tidak tepat. Misalnya, lihat deh, lelaki itu gahar sekali dan badannya kekar. Nah, penggunaan kata gahar dalam kalimat tersebut masih salah. Kita juga sering keliru menyebut kata gahar untuk memberikan nilai seram, keras, atau laki banget. Tapi ternyata arti gahar sebenarnya adalah menggosok secara kuat. Jauh banget kan sama maksud yang ingin kita sampaikan? Karena kerap digunakan, kata gahar ini akhirnya dimaklumi meskipun belum diakui sebagai kata resmi dan bersifat informal, hanya digunakan waktu percakapan santai. Untuk menyebutkan maksud di atas, kata yang tepat adalah garang yang memiliki arti galak atau ganas. Biasakan mulai dari sekarang, kata-kata yang tidak sesuai dengan penempatannya usahakan untuk tidak dipakai atau tidak salah gunakan kata-kata tersebut. Jadi yang benar adalah, lihat deh, lelaki itu garang sekali dan badannya kekar. Selanjutnya ada kata 0 dan 0. Penggunaan kata 0 dan 0 sering digunakan secara tidak tepat. Misalnya, nomor rumah tetangga saya adalah 08. Rumah itu sudah lama kosong, gak ada penghuninya. Sepintas antara 0 dengan 0 tidak ada bedanya. Tapi jangan salah, kadang masih suka keliru dengan kedua kata tersebut. Terutama saat menyebut nama bilangan. Misalnya, nomor rumah tetangga saya adalah 08. Itu adalah contoh kalimat yang salah. Karena dalam KBBI, 0 artinya tidak ada atau tidak berisi. Jadi yang tepat seharusnya nomor rumah tetangga saya adalah 08. Karena 08 ditujukan untuk menyebutkan angka atau bilangan. Sedangkan 0 adalah kata sifat untuk mewakili kalimat yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dan di sini kata 0 kata 0 diganti dengan kata 0. Sekian presentasi dari saya tentang kata-kata yang sering digunakan
dalam bahasa Indonesia yang digunakan secara tidak tepat dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.